Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara setanah air dan sebangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Ugrasena menyapa. Ugrasena akan syuting lagi di dalam YouTube untuk menyebarkan informasi kasus Vina dan Eki supaya segera dapat ditangani oleh aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman atau pengadilan. Mudah-mudahan setelah Perum ketangkap, pelaksanaan membuka tabir kelabu bisa cepat terendus. Judulnya video ini Ugrasena minta di-subscribe di channel SS Suhermanto Manto, jangan lupa di-subscribe. Mari kita dengarkan yaitu informasi pada siang hari ini. Konferensi pers Humas Polda Jawa Barat umumkan merilis hukuman yang akan dijalani Peggy alias Perum alias Robby Irawan. Hari ini Kepala Humas Polda Jawa Barat umumkan atau merilis hukuman yang akan dijalani Peggy Setiawan alias Perum alias Robby Irawan dalam konferensi pers. Penanganan kasus Vina Eki sudah diputuskan, 8 orang ditetapkan hukuman seumur hidup, dan hari ini Polda Jawa Barat merilis kronologis hingga peran Peggy alias Perum di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kabid Humas juga membacakan putusan pengadilan 8 orang yang sudah mengalami hukuman seumur hidup, dan hukuman 8 tahun kronologisnya juga dibacakan peristiwa pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Kronologis pelaku Peggy Setiawan alias Perum alias Robby Irawan. Saksi bekerja 5 tahun. Saksi mengenal wajah PS alias Peggy Setiawan, gambar motor smash warna pink berada di tempat kejadian. PS juga melempari sepeda motor Vina dan Eki menggunakan batu. PS merupakan teman saksi. PS punya nama alias Perum. Peran PS berdasarkan dari saksi PS sering nongkrong di dekat SMP Negeri 11 Cirebon. Penyidik lama tahun 2016 pernah mendatangi rumah PS, namun PS tidak berada di rumah. Upaya tersangka PS menghilangkan jejak akhirnya pergi ke Bandung dengan menghindar. Kalau kita mendengar informasi dari Pak RT, juga PS alias Perum kalau keluar itu lewatnya pintu rumah belakang dengan menggunakan tutup masker. Maskernya ditutup supaya jangan dikenal oleh masyarakat. Ya, itu tanda-tanda apa? Namun saat di ruang tahanan Polda Jawa Barat, PS tidak mengakui melakukan perbuatan jahat yang disampaikan oleh ibunya, ya, dan pengacaranya. Kita teruskan. PS mengaku Robby Irawan itu untuk menutupi apa kalau tidak menutupi identitas diri, ya. PS menyewa
kamar kontrakan di Bandung. Tetapi tuan rumahnya itu curiga, sangat curiga, karena tuan rumah kontrakan itu juga nonton di televisi, nonton di TikTok, nonton di Facebook, itu juga beritanya memang sangat santer bahwa PS itu adalah pelaku utama pembunuh Vina dan Eki. Memiliki 2 akun bodong, yaitu PS dan akun Robi Irawan. Nama STNK sepeda motor juga bernama Peggy Setiawan yang sudah digaruk ke kepolisian Cirebon. Bukti 1 lembar kependudukan atas nama Ibu Kartini juga menyampaikan hal yang sama. 1 lembar pemberitahuan SMP atas nama Peggy Setiawan. Barang bukti 1 unit sepeda motor. Turut serta pembunuhan Vina dan Eki. Turut serta melakukan kekerasan dengan alat batu, kayu, sehingga menjadikan Vina dan Eki meninggal dunia. Akhirnya Peggy Setiawan mendapat ganjaran hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun. Itu nanti ancamannya begitu, karena sesuai dengan aturan bahwa Peggy alias Peron itu juga merencanakan, memang betul merencanakan akan membunuh kedua orang yang sudah meninggal tersebut. Ancamannya begitu, pasalnya seperti itu. Itu persis seperti kejadian kasus Sambo. Kita teruskan. Terkait mengapa PS baru bisa ditangkap, PS mengaku keponakannya ayahnya. Jadi di kontrakan di Bandung itu juga antara ayahnya PS dengan orang tuanya itu mengakunya bukan anaknya, tetapi keponakan. Itu juga mungkin sudah siap-siap, kalau tidak ditutupi dengan identitas semacam itu, pasti akan cepat ketangkap polisi. Nama samaran Robi Irawan. Peggy menjadi pelaku pembunuhan sepasang kekasih di Cirebon pada tahun 2016 silam. Yang korban adalah Vina dan Eki. Peggy disebut pernah jatuh cinta ke Vina dan mengenal Eki sebagai sesama anggota geng motor di Cirebon. Namun, kalau Eki dengan Vina itu sepasang kekasih yang umurnya itu serasi. Vina 16, Eki 16. Sedangkan Peggy itu usianya 22 tahun. Ibaratnya gayuh, nek ngomong Jawa ngomong kuwi gayuh wulan. Ya, gayuh wulan. Ya jelas ditolak. Kalau di film-film juga sudah dijelaskan bahwa pada saat Vina lomba kecantikan di Cirebon, itu juga Peggy nonton. Nah, setelah Vina masuk ke WC untuk membersihkan sesuatu, dia masuk. Ya, dia masuk, bahkan akan menggagahi Vina. Itu cintanya sudah meledak-ledak. Nah, akhirnya karena Vina itu sudah juwet, ya, orang Jawa mengatakan juwet, artinya ya ibaratnya itu apa ya namanya, disemprot, cuh gitu, disemprot. Akhirnya setan mulai membisiki telinganya Peggy agar kelak saudara harus membalas malu di depan umum. Setannya membuntuti Peggy sehingga merencanakan pembunuhan. Peggy disebut pernah jatuh cinta kepada Vina.